Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang materi logaritma ya. Masih pada bab yang sama, melanjutkan bentuk pangkat, bentuk akar. Nah, sekarang kita bahas tentang logaritma ya. Ini video keempat. Adapun yang nanti akan kita pelajari yakni konsep dasar dari logaritma, karena logaritma belum pernah kalian pelajari baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama. Nah, selain konsep dasar, kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Kemudian nanti Ibu berikan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Sekarang kita menuju konsep dasar dari logaritma. Ya, di sini Ibu gambarkan, karena logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau bentuk pangkat, maka dapat Ibu tuliskan seperti ini untuk definisinya. Apabila ada A berpangkat C sama dengan B, maka dapat kita bentuk ke dalam bentuk logaritma menjadi di sini ada basisnya A, kemudian log B sama dengan C ya. Sekarang kita belajar cara membacanya terlebih dahulu ya. Di sini kalian menjumpai ada lambang baru, yakni lambang bertuliskan log ya, artinya logaritma ya. Membacanya bisa beragam. Cara membaca yang pertama, logaritma B dengan basis A sama dengan C. Itu boleh membaca seperti itu. Tetapi nanti biasanya Ibu membacanya untuk mempersingkat waktu seperti ini. Basis A log B sama dengan C. Ya, diingat basis itu merupakan bilangan pokok. Basis dan bilangan pokok itu sama ya. Di sini basisnya A, kemudian B disebut numerus ya. Pada logaritma A di sini disebut basis, kemudian B adalah numerus atau bilangan yang akan kita cari logaritmanya. Kemudian C di sini merupakan hasil logaritma atau nilainya. Nah, kemarin saat kalian belajar bilangan pangkat, di sini A juga merupakan basis atau bilangan pokok. Kemudian C di sini merupakan pangkatnya dan B adalah hasil dari perpangkatan ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan bagaimana membaca bentuk pangkat dan logaritma. Sekarang kita menuju ke ilustrasi yang angka biar mudah ya. Di sini misalkan, Ibu misalkan ada 2 pangkat 3, pasti kalian langsung mudah menyebutkan hasilnya. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 ya, sebanyak 3 kali. Sehingga diperoleh hasil 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang kita tulis ke dalam bentuk logaritmanya. Di mana di sini basisnya terletak di atas. Di sini tuliskan di atas kecil ya. Di sini basisnya adalah 2. Ibu tulis basis 2 letakkan di atas seperti ini. Kecil. Kemudian log. Nah, B-nya atau numerusnya yakni yang sebelah kanan ini, 8. Ibu tulis basis 2 log 8 sama dengan C. C-nya adalah pangkatnya, yakni 3. Nah, di sini 3. Ya, sekarang Ibu jelaskan bagaimana sampai terbentuk basis 2 log 8 sama dengan 3. Jadi mengerjakannya seperti ini. Apabila kalian menjumpai bentuk logaritma yang paling sederhana seperti ini, kalian lihat terlebih dahulu basisnya. Oh, di sini basisnya positif 2. Kemudian numerusnya berapa? 8. Artinya 2 pangkat berapa yang ketemunya 8.
Sehingga kalian berpikir 2 berpangkat 3 yang hasilnya 8. Sehingga hasil dari basis 2 log 8 sama dengan 3. Ya, jadi intinya logaritma adalah mencari pangkat dari basis, ya. Pangkat basis berapa biar diperoleh hasil numerus, ya. Contoh lain lagi, Ibu berikan contoh di sini. 3 log 9, atau Ibu salah tadi membacanya ya, tidak boleh langsung 3 log 9. Boleh kalian baca basis 3 log 9 atau logaritma 9 dengan basis 3. Tapi biar cepat, Ibu membacanya basis 3 log 9. Kalian cari 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9, ya. Karena kalian sudah belajar pangkat, pasti kalian sudah tahu bahwa 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, kita tulis pangkatnya sebagai hasil dari basis 3 log 9. Seperti itu ya. Kita lanjut, Ibu berikan contoh lagi. Misalnya di sini ada basis 3 log 27. Berarti kalian cara berpikirnya 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Sehingga diperoleh 3 pangkat 3. Kita tulis pangkatnya saja. Contoh lagi, Ibu punya contoh di sini 5 basis 5 log 25. Ini masih yang bentuk sederhana. Basis 5 log 25. 5 dipangkatkan berapa yang memperoleh hasil 25? Ya, kalian pasti tahu 5 pangkat 2. Nah, pangkatnya kita tulis sebagai hasil dari logaritma yang kita cari. Ya, jadi mudah untuk menentukan logaritma yang sederhana seperti ini. Jadi, 2 pangkat berapa yang ketemunya 8? Oh, 3. Berarti basis 2 log 8 hasilnya 3. Kemudian, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Oh, berarti 3 pangkat 2. Jadi yang ditulis hanya pangkatnya saja. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan konsep dasar dari logaritma. Langkah pertama kalian harus bisa merubah dari bentuk pangkat atau eksponen menjadi bentuk logaritma. Nah, langkah awal kalian harus bisa merubah terlebih dahulu. Ada bentuk eksponen, rubah terlebih dahulu ke bentuk logaritma. Kemudian nanti berlanjut kita belajar tentang logaritma yang lebih rumit ya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal misalnya, nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut ke dalam bentuk logaritma ya. Jadi kalian diminta untuk merubah bentuk-bentuk perpangkatan ke dalam bentuk logaritma. Misalnya nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah 7 pangkat 2 sama dengan 49. Apabila dirubah ke dalam bentuk logaritma, maka kalian lihat basisnya 7. Maka yang terletak di atas di sini sebagai basis juga 7. Sehingga diperoleh basis 7 log. B-nya mana di sini? Numerusnya adalah 49. Jadi basis 7 log 49 sama dengan pangkatnya. Pangkatnya adalah 2. Sama dengan 2. Ini penyelesaian soal pertama. Soal kedua, misalnya kalian disuruh merubah 9 pangkat 2 sama dengan 81. Nah, bentuk pangkat berikut kalian rubah ke dalam bentuk eksponen. Jadi diperoleh basisnya 9. Di sini basisnya 9. Sebentar, ini 9-nya terlalu besar ya. Di sini untuk basis logaritma tulisnya kecil di atas.
9 log 81 atau basis 9 log 81 sama dengan 2. Soal ketiga, misalnya kalian diminta untuk merubah bentuk 5 pangkat 4 sama dengan 625. Diminta dirubah ke dalam bentuk logaritma, sehingga diperoleh basisnya adalah 5. Di sini kita tulis kecil di atas, basis 5 log 625 sama dengan pangkatnya, yakni 4. Nah, langkah awal kalian belajar konsep logaritma, kalian harus bisa merubah berbagai bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Kemudian berikutnya, setelah kalian memahami konsep dasar dan definisi logaritma, kalian bisa mempelajari sifat-sifat logaritma. Kenapa? Apa fungsinya kita mempelajari sifat logaritma? Misalkan ibu punya pertanyaan seperti ini. Tadi kalian sudah belajar jika 2 log 8 atau basis 2 log 8 sama dengan 3. Ibu rubah pertanyaannya, tentukan hasil dari 8 basis 8 log 2 sama dengan berapa? Nah, kalian pahami soal ini ya. Basis 8 log 2 sama dengan titik-titik. Jadi kalian cari 8 pangkat berapa yang hasilnya 2. Nah, pasti kalian bingung ya, karena 8 pangkat berapa? Karena biasanya kalian 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Kok ini dibalik 8 pangkat berapa yang hasilnya 2? Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita butuh yang namanya sifat-sifat logaritma untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal-soal logaritma yang tidak sederhana. Kalau yang sederhana contohnya ini, bisa langsung kita cari nilainya. 2 log 8 atau basis 2 log 8 itu nilainya 3 karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ini logaritma yang sederhana. Kalau ini butuh sifat untuk mengerjakan. Ya, nanti kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Kita menuju sifat logaritma yang pertama ya, masih mudah di sini. Belum sampai ke operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun yang lain. Jadi sifat pertama di sini Ibu tuliskan, apabila kalian nanti menemui seperti ini ya, bentuk basis A log A, maka hasilnya pasti sama dengan 1. Itu pasti ya. Jadi sifat pertama bentuknya adalah basis A log A sama dengan 1. Ibu berikan contoh. Di sini untuk contohnya, tentukan nilai dari, misalnya nomor 1, nilai dari 20 basis 20 log 20. Ya, hasilnya pasti sama dengan 1. Contoh kedua, tentukan nilai dari akar 3, basis akar 3 di sini, log akar 3. Kalian lihat di sini basis dan numerusnya sama. Di sini basis dan numerusnya sama. Apabila kalian menjumpai basis dan numerusnya sama, hasilnya pasti 1 ya. Karena berapa pangkat berapa yang menghasilkan angka itu sendiri. Jadi bernilai 1. Contoh ketiga. Misalnya 100 basis 100 log 100. Kalian lihat basis dan numerusnya sama. Sama-sama 100. Hasilnya pasti 1. Nah, ini beberapa contoh sifat untuk sifat yang pertama ya. Kita lanjutkan untuk sifat yang kedua.
Untuk sifat kedua, di sini Ibu tuliskan, apabila nanti kalian menjumpai. Tetapi sifat kedua ini jarang ya, jarang kita temui di soal-soal. Tetapi apabila kalian menjumpai, kalian bisa menggunakan sifat nomor 2, yakni basis A. Sebentar. Basis A log 1 sama dengan 0. Jadi, setiap kalian menjumpai basis A logaritma 1, jadi basisnya itu bebas berapa? Biasanya positif ya, A-nya lebih besar dari 0. Numerusnya 1, pasti logaritmanya 0. Ya, karena semua yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Ya, contoh soalnya. Ini tadi sifat kedua, tetapi kita jarang biasanya menggunakan ini. Contoh soal yang pertama, misalnya ada 2 basis 2 log 1 sama dengan berapa? Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Nilainya pasti 0. Karena semua bilangan jika dipangkatkan 0 bernilai 1. Ya, kembali lagi ke bentuk pangkat. Ya, kalian sudah belajar mulai dari SMP, bentuk pangkat. Contoh kedua. Misalnya ada 25 basis 25 log 1 sama dengan kita gunakan sifat 2. Kenapa? Karena numerusnya 1. Setiap yang numerusnya 1, berapapun basisnya, pasti nilai logaritmanya adalah 0. Contoh satu lagi. Misalnya basisnya akar 3. Akar 3 log 1. Setiap kalian jumpai log 1 dengan basis berapapun positif, maka nilai logaritmanya sama dengan 0. Nah, kedua sifat ini sifat yang paling sederhana sebelum kita menuju sifat-sifat operasi pada logaritma. Ya, kalian dipahami sifat 1 dan sifat 2. Kita lanjutkan ke sifat yang ketiga, ya. Sifat ketiga di sini sudah masuk sifat operasi logaritma, yakni tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, seperti itu, perpangkatan ya pada logaritma. Sifat ketiga bisa Ibu tuliskan seperti ini. Apabila kalian nantinya menemui permasalahan logaritma yang bentuknya nanti di sini ada, misalnya basisnya Ibu pakai basis P. Jadi basisnya di sini bebas, mau menggunakan A kecil, P kecil juga boleh. Basis P log A ditambah basis P log B, maka rumus logaritmanya adalah basis P log A dikali B. Nah, ini sangat penting karena sering sekali soal merubah penjumlahan menjadi perkalian. Jadi sifat ketiga pada logaritma yakni jika kalian menemui logaritma dengan basis yang sama. Kalau basisnya berbeda, sifat ini tidak berlaku ya. Jadi berlaku hanya untuk yang basis sama. Jadi langkah pertama kalian lihat terlebih dahulu, apabila basisnya sudah sama, maka penjumlahan bisa kalian rubah ke dalam bentuk perkalian. Ya, contoh soalnya. Apabila ada soal seperti ini. Basis 5 log setengah ditambah basis 5 log 50 sama dengan titik-titik ya di sini.
Apabila kalian menjumpai pertanyaan seperti ini, kalian lihat satu-satu. Basis 5 log setengah, kalian cari 5 pangkat berapa yang hasilnya setengah. Sulit ya, sulit Bu, karena tidak terbiasa 5 pangkat berapa yang hasilnya setengah. Sepertinya nggak ada Bu. Kemudian di sini juga 5 pangkat berapa yang hasilnya 50. Sepertinya nggak ada. Nah, untuk soal-soal seperti ini yang tidak bisa kita cari nilai logaritma secara langsung, maka ini bukan lagi bentuk yang sederhana. Kalau sederhana seperti tadi, kita pembahasan konsep dasar, itu bentuk logaritma sederhana. Jadi ini harus pakai sifat. Sifat apa? Sifat ketiga. Merubah penjumlahan ke dalam perkalian. Ya, kita terapkan sifat yang Ibu tulis. Jadi, kita rubah menjadi basis 5 log, kita satukan setengah dikali 50. Kita tulis di sini setengah dikali 50. Nah, sekarang kita sederhanakan. 50 dibagi 2 diperoleh 25. Ya, di sini Ibu tulis sehingga kita peroleh hasil basis 5 log 25. Nah, kita cari sekarang. Basis 5 log 25 itu merupakan bentuk yang sederhana. Karena bisa kita cari nilainya langsung. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Ya, pasti kalian sudah tahu 5 pangkat 2. Sehingga nilai logaritma dari 5 log setengah ditambah 5 log 50, yakni 2. Diperoleh dengan menggunakan sifat ketiga. Penjumlahan dirubah menjadi perkalian. Kemudian setelah bentuk sederhana, kita cari langsung nilai logaritmanya. 5 pangkat berapa? Ketemunya 25. Jadi pangkatnya adalah 2. Ini merupakan sifat ketiga. Ya. Kita lanjutkan sifat keempat. Untuk sifat keempat, tadi operasinya sudah penjumlahan dan perkalian. Sekarang ke operasi kurang, ya. Pengurangan. Di sini Ibu tulis untuk rumusnya terlebih dahulu. Apabila nanti kalian menjumpai bentuk di sini, Ibu mudah, biar Ibu efisien ngomongnya P saja ya, basis P sebetulnya. P log A dikurangi P log B. Nah, di sini ada rumus menjadi P log A per B. Ya, perhatikan di sini kurang berubah menjadi bagi. Kalau tadi penjumlahan berubah menjadi kali. Dengan syarat basisnya harus sama. Jika di soal basisnya tidak sama, tidak boleh kalian menggunakan sifat-sifat seperti ini. Jadi cari yang basis-basisnya sama, ya. Ibu berikan contoh soal. Nanti ada soal seperti ini. Jadi ada 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Nah, kalian lihat di sini untuk pertanyaan ini. 3 log 18. 3 pangkat berapa yang hasilnya 18? Tidak ada ya, yang langsung bisa. 3 pangkat berapa yang hasilnya 2? Juga tidak ada. Maka kita butuh sifat. Sifat nomor 4. Kurang berubah menjadi bagi, karena di sini basisnya sama-sama 3 sehingga bisa berlaku sifatnya. Ibu tulis hasilnya menjadi 3 log 18 per 2. Ya, kita sederhanakan menjadi 3 log 9. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Pangkatnya adalah 2. Ya, ini nilai logaritma.
Jadi sifat sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah perhitungan logaritma. Nanti kalau di sini ada basis lain, misalnya dalam satu soal, kok basisnya ada yang beda-beda, Bu? Nah, kalian bisa menggunakan sifatnya, kalian pilih yang basisnya sama. Ya, nanti kan di akhir setelah kita pembahasan sifat selesai, Ibu berikan contoh soal, penjumlahan, pengurangan, di mana basisnya tidak selalu sama. Jadi, kalau kalian nanti menjumpai basisnya berbeda-beda, kalian pilih yang sama, dikelompokkan. Biar mudah dikelompokkan, kalian sederhanakan terlebih dahulu. Ya, jadi kita sudah sampai sifat nomor 4, cukup untuk video kali ini. Nah, nanti untuk video berikutnya kita lanjutkan untuk sifat nomor 5 dan seterusnya. Sampai nanti ada latihan soal. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.